Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan segera melepaskan tangannya dan mundur 2 langkah dan terkejut saat melihat lencana di dada wanita muda itu. Wanita ini adalah seorang dari klan Dan, pikir Xiaoyan tertegun. Wanita muda berwajah cantik itu nampak pucat. Sepertinya dia dalam kondisi sakit-sakitan. Xiaoyan tertegun ketika melihat lencana di dada wanita muda itu. Dia telah melihat lencana itu di kereta salju putih misterius ketika dia tiba di kota Pil. Itu adalah lencana milik klan Dan, salah satu dari 5 klan besar. "Apa kamu baik-baik saja?" kata wanita muda itu melirik Xiaoyan dan dengan lembut bertanya. Mata Xiaoyan beralih dan menatap wanita muda di depannya dengan heran. Pemandangan mengerikan sebelumnya telah mengejutkannya. Dia dengan jelas merasakan kekuatan hisap yang sangat aneh melonjak dari tubuh wanita muda ini. "Saya baik-baik saja," kata Xiaoyan. Wanita muda itu menghela nafas lega mendengar itu. Namun, tatapannya agak aneh saat dia melihat Xiaoyan. Tampaknya dia sedikit terkejut melihat Xiaoyan tetap baik-baik saja setelah menyentuhnya. "Masalah tadi aku minta maaf," kata wanita muda itu menyapu matanya ke wajah Xiaoyan sebelum berbalik dan pergi tanpa menunggu Xiaoyan menjawab. Xiaoyan mengerutkan keningnya melihat wanita muda yang aneh itu pergi. Sepertinya wanita muda itu tidak sederhana. "Xiaoyan, ikuti aku," kata Ye Chong tiba-tiba terdengar, saat Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Xiaoyan buru-buru pulih. Dia berjalan ke arah Ye Chong yang mengerutkan keningnya. "Sudah bisakah kita masuk?" tanya Xiaoyan. Ye Chong mengangguk, namun dia ragu sejenak sebelum berbicara. "Saya telah menggunakan beberapa koneksi agar kamu bisa menggunakan ruang pemeriksaan khusus. Namun, ada orang lain di ruang pemeriksaan itu. Menurutku mungkin kita harus datang besok," kata Ye Chong. "Apakah mereka dari klan lain?" tanya Xiaoyan melihat ekspresi Ye Zong yang agak redup. Ye Chong tersenyum pahit dan mengangguk. Klan Bai dan klan Qiyu juga ada di tempat itu. Kedua klan ini pernah ditekan oleh klan Ye. Sekarang mereka telah membalikkan keadaan. "Setiap kali kami bertemu, mereka akan mengejek saya. Aku bisa menahannya, tapi aku khawatir mereka akan mengucapkan kata-kata buruk padamu," kata Ye Chong. "Kita sudah datang, jangan bilang kalau kita harus kembali dengan tangan kosong," kata Xiaoyan tersenyum seraya menepuk bahu Ye Chong. Ye Chong ragu sejenak mendengar itu sebelum mengangguk. Keduanya akhirnya tiba di ruangan yang luas. Ada lebih 10 orang berdiri di ruangan itu. Mata mereka berhenti pada Xiaoyan dan Ye Chong. "Panatua Ye Chong, tidak disangka Anda juga membawa seseorang. Sepertinya orang lain juga tahu bahwa ini adalah kesalahan yang agak memalukan," kata seorang wanita tua mengejek. Ada 2 pria muda dan 1 wanita muda berdiri di belakang wanita tua itu. Wanita muda berbaju putih itu memiliki daya pikat yang besar. Matanya yang berisi penghinaan dan ejekan dengan dingin menyapu Xiaoyan dan Ye Chong. "Wanita tua yang berisik ini dari klan Bai," kata Ye Chong yang wajahnya berkedut karena ejekan wanita tua itu. Xiaoyan sedikit mengangguk, matanya mendarat di tempat klan Qiyu dan melihat pria tua yang berdiri di sana. Ada seorang pria muda dan wanita muda di belakangnya. Mata mereka yang berisi penghinaan yang tebal menyapu Xiaoyan sebelum berbalik. "Apakah klan Ye juga datang?" kata seorang pria tua berjubah alkemis tersenyum saat melihat Ye Zong. "Saya telah merepotkan Panatua Han Li," kata Ye Chong menangkupkan tangannya dan menjawab dengan sopan. "Mengapa begitu sopan di antara kita berdua?" kata Panatua Han Li menghela napas. "Baiklah, Ye Chong, tidak perlu bertele-tele. Saya tidak ingin tertunda karenamu. Apakah bocah ini yang dikirim klan Ye? Mengapa dia tidak memiliki lencana? Jangan bilang kalau dia belum pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil," kata wanita tua itu melambaikan tangannya dan tersenyum mengejek. "Saya tidak memiliki lencana karena pertama kali di sini," kata Xiaoyan dengan tenang. Senyum mengejek terangkat di wajah Chim Su ketika dia mendengarnya. Mei Yin di sampingnya juga memandang Xiaoyan dengan sedikit jijik. Ini adalah ruang pemeriksaan khusus. Hanya seorang yang memiliki lencana tingkat 5 ke atas boleh masuk. "Apakah Panatua Ye Chong tidak menyadari hal ini?" kata Mei Yin acuh tak acuh. "Sebaiknya kamu urus dirimu sendiri. Orang-orang dari klan Bai memiliki pendidikan yang sangat buruk," kata Ye Chong dengan ekspresi tenggelam. Wajah Mei Yin sedikit berubah saat mendengar itu dan mendengus dingin. "Ye Chong, sudah beberapa tahun, namun amarahmu semakin menjadi lebih buruk. Jika klan Ye tidak dapat masuk 3 besar kali ini, kemungkinan kamu harus menyerahkan posisimu dari 5 klan besar," kata Chim Su mengejek. "Baiklah,
Ini adalah kota Pil dan bukan wilayah klanmu sendiri. Jika kamu keberatan, kamu dapat pergi ke tempat lain, kata Panatua Hanli mengerutkan keningnya dan berbicara dengan suara yang dalam saat dia menegur wanita tua itu. Ruangan menjadi jauh lebih sunyi setelah semua orang mendengar Hanli berbicara. Ujian kali ini akan mengikuti urutan kedatangan. Klan Qiyu akan mengikuti ujian lebih dulu, kata Hanli menoleh 3 orang dari klan Qiyu. Pria dan wanita di belakang tetua klan Qiyu dengan cepat melangkah maju dan menangkupkan tangan mereka dengan hormat di depan Panatua Hanli. Lencana tingkat apa yang ingin kalian ambil? Tanya Panatua Hanli. Tingkat 6 kelas menengah, kata keduanya. Hanli mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Dia melihat keduanya dengan heran. Hal itu dianggap cukup bagus untuk bisa mengikuti ujian tingkat 6 kelas menengah pada usia seperti itu. Kalian berdua harus menunggu sebentar. Kalian akan menuju ke gerbang Suan sebentar lagi, akan ada seseorang yang menguji kalian di dalam, kata Hanli. Keduanya mengangguk dan mundur selangkah. Mereka bertukar pandang satu sama lain dengan sedikit bangga. Kejutan dari Hanli membuat mereka merasa cukup puas. Selanjutnya klan Bai, kata Hanli. 2 pria muda di belakang Cimsu melangkah ke depan. Tingkat 6 kelas menengah, kata keduanya dengan suara yang cukup keras. Tingkat 6 kelas tinggi, kata Mei Yin perlahan melangkah ke depan. Panatua Hanli perlahan mengangguk mendengar itu sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chong. Ye Chong, giliranmu, kata Hanli. Semua tatapan di dalam ruangan segera tertuju pada Xiao Yan saat suara Hanli terdengar. Ada sedikit penghinaan di mata mereka karena klan Ye telah kehilangan banyak wajah selama ini. Xiao Yan perlahan melangkah maju di depan banyak tatapan. Apa tingkat tertinggi yang bisa saya ikuti di tempat ini? Tanya Xiao Yan. Hanli nampak terkejut ketika mendengar itu, sementara yang lain tersenyum mengejek. Tingkat 7 kelas menengah, jawab Hanli. Ini adalah batas ujian di sini, karena saya hanya di tingkat 7 kelas rendah. Yang mana ingin kamu pilih? Tanya Panatua Hanli. Kalau begitu, saya akan mengambil tingkat 7 kelas menengah, kata Xiao Yan. Suasana di dalam ruangan menjadi hening begitu suara Xiao Yan terdengar. Mereka nampak tercengang, namun suasana hening hanya sesaat sebelum Cimsu berbicara dengan suara mengejek. Sejak kapan anggota klan Ye memainkan taktik semacam ini? Tempat ini adalah Menara Pil, bukan klan Ye, kata Cimsu dengan dingin. 2 pria dan wanita muda di sisinya juga mengalihkan pandangan ke arah Xiao Yan dan tersenyum mengejek. Sepertinya mereka sedang menonton lelucon. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa bocah yang tidak pernah datang ke Menara Pil akan layak mengikuti ujian alkemis kelas menengah tingkat 7. Meskipun 3 orang dari klan Qiyu tidak bersikap seperti klan Bai, namun mata mereka menyapu Xiao Yan dengan beberapa keraguan. Mereka juga mengira bahwa pemuda ini sedang memainkan lelucon. Tempat ini tidak akan mentolerir kamu yang bercanda. Apa kamu yakin ingin mengikuti ujian untuk lencana kelas menengah tingkat 7? Tanya Panatua Hanli mengungkapkan keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan dan bertanya dengan suara yang dalam. Sementara Panatua Hanli berbicara, matanya juga menoleh ke arah Ye Chong di samping Xiao Yan. Guncangan di hatinya tanpa sadar menjadi lebih padat saat dia melihat sedikit senyum di wajah Ye Chong. Mungkinkah bocah itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Seorang alkemis muda tingkat 7, itu sedikit luar biasa. Xiao Yan mengangguk dan menangkupkan kedua tangannya saat dia berbicara. Saya akan merepotkan Panatua Hanli. Bolehkah saya tahu apa yang diperlukan untuk mengikuti ujian alkemis tingkat 7 kelas menengah? Petik 2. Karena kamu bersikeras, kita akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku harap kamu tidak bercanda, kata Panatua Hanli perlahan mengangguk. Karena semua orang sudah memutuskan, kita akan mulai, kata Hanli melambaikan tangannya. Setelah itu dia menunjuk ke 4 pintu di belakangnya. Masing-masing dari 4 pintu memiliki kata di atasnya. Mereka yang mengambil ujian kelas menengah tingkat 6 harus memasuki ruang Suan, yang mengambil tingkat 6 kelas tinggi ke ruang Di. Adapun kamu Xiao Yan, kamu akan menunggu setelah mereka selesai. Setelah itu, saya secara pribadi akan membawamu ke ruang Tian dan saya sendiri yang akan mengujimu. Sekarang saatnya semua orang harus masuk ke ruangannya masing-masing, kata Hanli. Kelima orang segera memasuki ruangan Suan, sementara Mei Yin dengan sombong memasuki ruangan Di sendirian. Ye Chong, anak muda klan Ye akhir-akhir ini menjadi sombong. Tidak heran kamu tidak dapat menemukan generasi muda yang berguna, kata Cimsu tersenyum mengejek. Aku malas berdebat denganmu, di bawah tingkat 7 kelas rendah, kamu tidak layak aku perhatian. Apa kamu tidak melupakan tingkah lakumu yang menjijikkan saat klan Ye kuat saat itu?
kata Ye Chong mengejek. Ejekan itu menyebabkan wajah Chim Su langsung menjadi gelap. Baiklah, saya akan mengingat kata-katamu ini. Setelah klan Ye dihapus dari 5 klan besar, saya akan membiarkanmu menyesali kata-kata yang kamu ucapkan hari ini, kata Chim Su dengan dingin. Ekspresi Ye Chong nampak suram mendengar itu. Sebelum dia menjawab, Xiao Yan dengan dingin melirik wanita tua itu dan berbicara dengan pelan. Berisik, tidak hanya anak muda dari klan Bai tidak berpendidikan, tapi yang tua juga sama. Bajingan kecil, menurutmu kamu siapa berani berbicara seperti itu padaku? Kata Chim Su yang ekspresinya menjadi gelap dan dingin. Tubuhnya melesat dengan cepat dan kukunya yang tajam dengan kejam menusuk ke arah tenggorokan Xiao Yan. Melihat itu, Xiao Yan menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya. Douqi di dalam tubuhnya mengalir saat ini. Dia tidak keberatan memberi wanita tua yang berisik ini pelajaran yang tidak akan dia lupakan di tempat ini. Namun tepat ketika Chim Su akan menyerang, Han Li tiba-tiba melintas dan muncul di depan Xiao Yan dan berteriak dengan suara yang dalam, "Ini adalah Menara Pil, bukan klan Bai, kamu lebih baik menjaga dirimu sendiri." Petik 2. Ekspresi Chim Su berubah saat dia melihat Han Li menghalangi di depan Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan mundur 2 langkah. Bajingan kecil, jangan biarkan aku menemukanmu sendirian. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan klan Ye kehilangan generasi muda, kata Chim Su dengan dingin. Senyuman aneh muncul di wajah Ye Chong saat melihat itu. Jika wanita tua itu tahu kalau Tianse dari lembah sungai es telah dikalahkan di tangan Xiao Yan sampai terluka parah, akankah dia berani mengucapkan kata-kata itu? Mata orang tua dari klan Ciu juga mendarat di Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya. Pemuda dari klan Ye ini benar-benar tidak masuk akal dengan menyinggung seorang ahli dari klan Bai dengan cara seperti itu. Di saat suasana menjadi hening, pintu ruangan kelas Suan yang tertutup perlahan dibuka, dan 4 orang perlahan keluar. Sementara 1 orang, wajahnya nampak memerah, 3 lainnya memiliki lencana dengan nyala api berputar di sekitar lencana. Menara 6 bintang terbentuk dan memancarkan cahaya di atasnya. Tes tingkat 6 menengah sudah selesai. 2 orang dari klan Ciu telah lewat sementara 1 orang dari klan Bai meninggal, kata Han Li. Senyuman muncul di wajah lelaki tua dari klan Ciu setelah mendengar itu, sementara Chim Su mengerutkan keningnya. Dia dengan kejam menatap pria muda yang gagal lulus ujian. Sesaat kemudian pintu kelas perlahan dibuka dan Mei Yin perlahan keluar dengan sombong. Dadanya memiliki lencana yang berkedip-kedip dengan 6 bintang emas di atasnya. Ujian tingkat 6 kelas tinggi sudah selesai. Klan Bai telah berhasil, kata Han Li. Suara panah tua Han Li membuat senyum sombong di wajah Mei Yin menjadi lebih lebar. Mei Yin berjalan ke samping Chim Su dan menatap Xiao Yan dengan penuh ejekan. Dia ingin melihat bagaimana Xiao Yan dan lelucon besarnya akan berakhir. Berikutnya adalah tes kelas menengah tingkat 7. Saya pribadi yang akan mengujimu. Ikuti aku, kata Han Li yang tatapannya agak tidak berdaya saat dia melirik Xiao Yan, yang nampak tenang sejak awal. Xiao Yan mengikuti Han Li dan keduanya perlahan menghilang ke sebuah ruangan Tian di depan banyak tatapan tertegun. Aku akan tinggal dan ingin lihat apakah bocah itu masih memiliki mulut yang buruk ketika dia gagal ujian. Ye Chong, sepertinya kamu akan kehilangan muka lagi hari ini, kata Chim Su. Ye Chong hanya meletakkan tangannya di belakang di hadapan ejekan Chim Su. Setengah jam berlalu dan pintu kelas Tian yang ditutup perlahan terbuka. Perhatian semua orang di ruangan itu menguat ketika mereka melihat Han Li perlahan melangkah keluar dan Han Li nampak mengerutkan keningnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas pelan. Kegembiraan segera muncul di wajah Chim Su ketika dia melihat wajah Han Li. Setelah itu, matanya beralih ke belakang Han Li saat Xiao Yan perlahan muncul di tempat itu. Semua tatapan di dalam ruangan segera berhenti di dadanya saat dia muncul. Saat ini di dada Xiao Yan masih kosong dan belum ada lencana. Ekspresi mengejek dengan cepat melonjak di wajah Chim Su saat melihat itu dan tanpa sadar tersenyum mengejek. Mei Yin juga perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini memang seorang badut yang hanya tahu bagaimana bersikap sombong. Orang tua dari klan Ciu juga menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melirik Ye Chong. Klan Ye ini tampaknya benar-benar telah selesai. Ye Chong hanya mengerutkan keningnya di hadapan semua tatapan di dalam ruangan yang dipenuhi dengan berbagai emosi. Namun, ekspresinya tidak sepucat yang dibayangkan orang lain. Dia jelas menyadari kemampuan Xiao Yan. Selain itu ia melihat ekspresi Xiao Yan yang tidak terlihat seperti seseorang yang telah gagal. Sampah adalah sampah. Tidak peduli bagaimana seorang melompat, dia hanya akan menjadi badut.
Klan Ye sudah selesai, kata Chimsu tertawa mengejek. Han Li mengerutkan keningnya mendengar itu. Dia melihat Chimsu sebelum berbicara, masih terlalu cepat bagimu untuk senang. Siapa yang memberitahumu kalau dia telah gagal dalam ujian? Kata Han Li menghentikan tawa Chimsu. Diakon Han, tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Ye Chong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa saya tidak melihat lencana di dadanya? Kata Chimsu mengejek. Han Li memandang Chimsu dengan agak menyedihkan dan menggelengkan kepalanya. Dia telah berhasil lulus ujian tingkat 7 kelas menengah. Alasan mengapa saya tidak memberinya lencana sekarang, karena saya merasa dia seharusnya bisa mendapatkan lencana yang lebih tinggi. Karena itu, saya harus membiarkan dia pergi ke Menara Pil untuk mengikuti ujian di sana, kata Han Li. Suara Han Li menyebabkan wajah semua orang menjadi kaku. Wajah Mei Yin dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Diakon Han, sebaiknya lupakan dulu tentang masalah menuju ke Menara Pil, kata Xiao Yan. Han Li sedikit terkejut mendengar itu dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan lencana menyilaukan dan dengan sopan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika kamu punya waktu, saya sarankan kamu untuk pergi ke Menara Pil untuk diuji. Saya yakin kamu memiliki kemampuan itu, kata Han Li. Banyak tatapan terkejut saat mereka melihat lencana menyilaukan di tangan Xiao Yan. Ruangan itu segera menjadi sunyi. Lencana tingkat 7 kelas menengah. Chimsu dan pria tua dari klan Qiyu, bahkan Han Li tidak pernah mencapai tingkat itu. Namun sekarang lencana menyilaukan itu telah mendarat di tangan Xiao Yan. Wajah Ye Chong dipenuhi dengan senyuman saat dia melihat wajah Chimsu dan lainnya yang nampak kusam. Diakon Han, mengeluarkan lencana tingkat itu bukankah lelucon? Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan ujian ini? Kata Chimsu yang akhirnya tidak bisa menahan diri. Apa kamu berani meragukanku? Kata Han Li dengan ekspresi tenggelam. Bukannya aku berani, hanya saja aku merasa sulit percaya kalau klan Ye yang telah menurun akan mampu menghasilkan alkemis muda tingkat 7, kata Chimsu buru-buru tersenyum. Mei Yin juga pulih dari keterkejutannya. Matanya rumit dan aneh saat dia melirik Xiao Yan. Rasa jijiknya sudah benar-benar lenyap saat ini. Dia jelas mengerti perbedaan besar antara dia dan Xiao Yan. Di bawah lencana alkemis tingkat 7 kelas menengah, semua harga dirinya bahkan tidak layak disebutkan. Apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya seorang alkemis tingkat 7 menengah. Aku tidak percaya dia bisa menyelamatkan klan Ye. Ayo pergi, kata Chimsu yang berbalik dan hendak pergi. Tunggu, kamu baru saja mengatakan aku sampah bukan? Kata Xiao Yan tersenyum tipis. Chimsu menghentikan langkahnya dan berbalik saat mendengar itu. Bocah, apakah kamu berniat menahanku? Jangan bilang kalau kamu tidak mengizinkan orang lain mengatakan apapun tentangmu. Sepertinya ajaran klan Ye menjadi semakin buruk, kata Chimsu dengan dingin. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Kakinya melangkah ke depan dan suara guntur yang teredam muncul saat tubuhnya tiba-tiba menghilang. Wajah Chimsu berubah saat tubuh Xiao Yan menghilang. Dia membalik tangannya dan douchi yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya saat matanya dengan tajam menyapu sekelilingnya. Suara angin kencang muncul dari belakang Chimsu tepat saat tubuhnya mundur ke belakang. Wajahnya menjadi dingin saat dia berbalik dan melayangkan tinjunya. Gelombang riak tinju yang terbentuk menyebabkan ruang di depannya berfluktuasi. Sebuah pukulan tiba-tiba menembus ruang dan dengan kejam menghantam tinjunya. Riak angin yang kuat melonjak ketika kedua tinju bertabrakan, akhirnya mengguncang Chimsu yang wajahnya menjadi pucat setelah kedua tinju bertabrakan. Keterkejutan muncul di wajahnya. Seteguk darah dimuntahkan dan tubuh Chimsu terhempas dan bertabrakan dengan dinding. Selain Ye Chong, semua orang di ruangan itu nampak tercengang saat melihat Chimsu memuntahkan darah hanya dalam pertukaran pertama. Mereka jelas memahami kekuatan Chimsu yang memiliki kekuatan Douzong, namun dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan dari Xiao Yan. Ketiga orang dari klan Bai saling bertukar pandang satu sama lain. Bahkan Mei Yin nampak begitu terkejut. Xiao Yan perlahan muncul di depan Chimsu yang berwajah pucat. Kamu pikir kamu siapa? Berani mengucapkan kata sampah di depanku? Kata Xiao Yan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.